Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita masuk pelajaran 3, yaitu cita-citaku menjadi anak soleh, yang akan kita pelajari bersama. Untuk itu kita awali dengan pembacaan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman shadiqa. Amin. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian dapat meyakini bahwa perilaku jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan sikap saling menghargai sesama manusia sebagai cerminan dari iman. Dan kalian juga bisa menunjukkan perilaku jujur, hormat, dan patuh kepada orang tua dan kepada guru, dan sikap saling menghargai sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku jujur, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru, termasuk perilaku terpuji. Anak-anakku sekalian, tentu kalian punya cita-cita. Sebelumnya, apa sih cita-cita itu? Tentu kalian penasaran. Cita-cita adalah keinginan atau kehendak yang selalu ada di dalam pikiran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, cita-cita adalah keinginan, kehendak yang selalu ada di dalam pikiran. Berkeinginan yang sungguh-sungguh. Sangat kuat keinginan tersebut, cita-cita. Itu pengertiannya. Kemudian, siapa yang dinamakan anak soleh itu? Ya. Apa ciri-cirinya? Ya. Anak soleh. Tentu kalian punya cita-cita menjadi anak soleh yang akan menjadi kebanggaan orang tua. Senang kalau kalian menjadi anak soleh, orang tua kalian akan bahagia. Soleh artinya baik. Anak soleh berarti anak yang baik, ya. Jujur, hormat patuh kepada orang tua, rajin sholat, rajin mengaji, membantu orang tua. Di antara ciri-ciri anak soleh adalah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat, beribadah, puasa, Ramadan, sholat, mengaji, belajar, sekolah, jujur, hormat dan patuh kepada orang tua, hormat dan patuh kepada guru, setia kepada kawan, serta menghargai sesama, tidak mencemooh, ya. Menghargai kepada teman, kepada sesama. Itu pengertian cita-cita. Ayo, siapa yang pengen jadi dokter? Nah, seperti ini. Kalau ini adalah satu gambar, bisa kalian perhatikan. Misalnya setiap bulan Agustus, ya, ada karnaval anak TK, anak PAUD, ya, didandan, termasuk anak SD, ya. Keinginan, ya, sejak kecil punya keinginan yang sungguh-sungguh, punya cita-cita ingin jadi dokter. Siapa yang pengen jadi dokter? Ya, mudah-mudahan yang punya cita-cita jadi dokter dikabulkan oleh Allah. Amin. Kemudian ini juga, siapa yang cita-citanya pengen jadi tentara? Tentu tentara yang soleh, ya. Bukan tentara yang nakal, tentara yang soleh. Berbakti kepada orang tua, taat patuh kepada guru,
kemudian beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentara yang jujur seperti ini ya. Siap gerak, pengen jadi tentara yang soleh tentunya. Dokter yang soleh, bidan yang soleh, atau juga yang cita-citanya pengen jadi guru yang soleh. Kemudian juga yang pengen jadi polisi lalu lintas, polisi yang soleh tentunya ya. Amin. Yang pengen jadi tentara, yang pengen jadi polisi, yang pengen jadi dokter, yang pengen jadi pengusaha, yang pengen jadi bupati. Mudah-mudahan bupati yang soleh, tentara yang soleh, dokter yang soleh, dan semuanya soleh. Amin. Ciri-cirinya kalau anak yang soleh, jujur ya. Orang jujur disayang Allah. Apakah kamu ingin disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya tentu saja iya. Jujur kepada siapa? Pertama, jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-cirinya selalu mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ini, gambar ini sedang apa ini? Sholat menghadap kiblat, sholat 5 waktu. Ya. Sehari semalam 17 rakaat ya. Sehari semalam 17 rakaat. Sholatnya 17 rakaat. Subuh 2, duhur 4, 2 tambah 4 6. Kemudian asar 4, 6 tambah 4 10. Maghrib 3, 10 tambah 3 13. Kemudian 13 tambah isya 4, 17 rakaat. Jujur kepada diri sendiri ketika ulangan. Kemudian juga jujur kepada diri sendiri pada saat melakukan pengawasan mendadak di SD Negeri 10 pagi Jakarta pada hari Senin. Pak Nuh berkata, saya berharap para guru menjalankan tugasnya dengan baik, anak-anak juga dapat konsentrasi dan mengerjakan soal dengan jujur. Itu ketika menteri di tahun 2013, Bapak Nuh, Muhammad Nuh harus jujur. Ya. Kemudian juga jujur kepada orang lain. Ya, ini anak kelas 5 diminta atau disuruh oleh orang tuanya, oleh ibunya untuk beli-beli. Ketika ada kembaliannya 1.000 misalnya, maka disampaikan ada berapa kembaliannya. Habis, berarti tidak jujur, bohong, tidak boleh. Sedangkan kembaliannya ada 1.000, harus disampaikan 1.000. Bu, ada kembaliannya 1.000. Saya minta ya mau dibelikan es. Itu bagus. Dia kemudian pengen beli es, ada sisa kembalian diambil, tidak boleh, disampaikan. Semua orang pasti pernah berjanji, misalnya seorang siswa berjanji kepada bapak ibu guru untuk menyerahkan tugas PR, kemudian tidak dikerjakan PR-nya, termasuk tidak jujur kepada orang lain. Harus jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain. Kemudian tidak kalah pentingnya juga, ciri-ciri anak soleh adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ini pada orang tua, pamit ya, salaman sebelum berangkat ataupun ketika sudah pulang ke sekolah. Ya, mudah-mudahan cepat ya kita belajar tatap muka. Amin ya rabbal alamin. Anak bersalaman dengan orang tua ketika berangkat ke sekolah. Kemudian nyampe di sekolah mengucapkan salam kepada bapak ibu guru. Assalamualaikum bu guru, pak guru. Kemudian berjabat tangan atau salaman. Ya. Setelah tiba ke di sekolah. Hormat dan patuh kepada orang tua. Orang tua terdiri atas ayah dan ibu, ya. Mulai dari dalam kandungan lebih kurang selama 9 bulan,
lamanya hingga kini besar kita dirawat, disayang oleh orang tua yang memberi makan, minum, pakaian, mendidik serta mengajari mengaji dan menyekolahkan. Dalam membesarkan putranya, mereka menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan. Maka dari itu mereka pun berdoa, ya Allah, jadikanlah anakku ini orang soleh yang taat kepadamu dan patuh kepada orang tua serta berguna bagi bangsa dan negara. Itulah doa yang dipanjatkan oleh bapak ibu kamu, ya, orang tua kalian. Makanya kita harus hormat dan patuh kepada orang tua. Kemudian hormat dan patuh kepada guru. Di gambar berikut ini diajari oleh ibu guru untuk bergotong royong, untuk bekerja sama membersihkan halaman sekolah, lingkungan. Ini pembangunan SDN Bengi Ciampia. Ya. Ini saat bantu-bantu mengangkut batu, ya, batu membangun sarana sekolah. Ibu guru mengajak muridnya bergotong royong, bekerja sama, ya. Diajari oleh ibu atau bapak guru di sekolah untuk bekerja sama membersihkan halaman sekolah, kelas, dan sebagainya. Maka kita juga harus taat patuh kepada ibu guru atau bapak guru. Kenapa? Karena gurulah orang tua yang ada di sekolah. Perintahnya ditaatilah, ya, untuk bagian dari hormat dan patuh kepada guru, ya. Selain hormat patuh kepada orang tua, hormat patuh kepada bapak ibu guru. Insya Allah akan selamat, ya, akan menjadi anak yang sukses, anak yang soleh, sehingga tercapai cita-cita kalian. Jadi dokter yang soleh, jadi tentara yang soleh, jadi polisi yang soleh, jadi bupati yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan cita-cita kalian bisa dikabulkan oleh Allah, dicapai. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, jadi ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.